Pelantikan Ketua Komisi 3 yang baru rencananya akan dilakukan Selasa siang di gedung DPR RI. Namun pelantikan gagal dilakukan karena banyak anggota Komisi 3 DPR yang menolak Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi. Menolak pelantikan Ruhut dianggap anggota Komisi 3 sebagai cara untuk menjaga martabat Komisi Hukum, mengingat perilaku dan tindakan Ruhut yang dianggap tidak mencerminkan panutan. Bahkan sebagian besar anggota Komisi 3 meminta Ruhut Sitompul semestinya mengundurkan diri dari Komisi Hukum DPR. Tapi kalau boleh menyarankan, mungkin lebih bagus lah kalau Pak Ruhut ini secara jantan, secara terhormat mengundurkan diri. Maksud saya begini, Pak Ruhut ini kan pernah juga belum diangkat menyampaikan satu pendapat tentang Ketua Umum Demokrat tempo hari, menyarankan untuk Pak Anas mundur. Saya kira wajar lah. Kalau kali ini karena banyak masukan tentang Pak Ruhut, saya kira akan lebih terhormat kalau Pak Ruhut juga mundur lah dari calonin pimpinan. Sementara Ruhut Sitompul meminta kepada rekan sejawatnya di Komisi Hukum DPR tidak mencampurkan permasalahan pribadi terhadap profesional kinerja Komisi 3 DPR. Rakyat cerdas akan menilai Ruhut Sitompul kader Partai Demokrat. Kenapa saya ditugaskan? Ada reward and punishment para tokoh saya kepada kami. Jadi kalau kawan-kawan mau minta saya mundur, Gayus juga indikasi contoh sudah salah kaprah, dia nggak pernah mundur, ya silakan tanya kepada pimpinan saya. Tetapi Pak Prio, kalau saudara seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, ini kami punya jatah, saya yang ditugaskan. Pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan ulang setelah Wakil Ketua DPR Prio Budi Santoso berdiskusi dengan fraksi Demokrat di DPR. Memberi kesempatan atau memberi kewenangan atau kesempatan pimpinan DPR untuk mengadakan komunikasi dengan pimpinan fraksi Partai Demokrat selama waktu rentang kurang lebih seminggu. Setelah itu nanti dipersilahkan Demokrat mau mengirimkan beliau atau apa, kita nggak bisa intervensi, pokoknya mau mengirimkan apapun dari belakangan ini. Sebelumnya, Ruhut ditunjuk Ketua Fraksi Partai Demokrat Nur Hayati alias Segaf untuk menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai rotasi rutin dan penyegaran yang dilakukan Partai Demokrat di DPR. Selain Gede Pasek, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustafa juga turut diganti dalam rotasi kali ini. Ahmad Muhajir, Sumadi David, JAK TV. Ya pemirsa, kenapa Ruhut Sitompul ditolak oleh teman-teman fraksi di Komisi 3, dan tentunya Anda juga sudah mengetahui Komisi 3 itu adalah memiliki jatah mutlak oleh Partai Demokrat untuk menentukan siapa yang menjadi Ketua Komisi. Nah makanya Ruhut bisa tampil gagah berani bahwa dirinya sudah mutlak dipilih dan akan menjadi seorang Ketua Komisi 3. Nah namun tadi banyak sekali rekan-rekan di fraksi berbeda dari Komisi 3 juga menentang itu. Sehingga tadi rapat yang semestinya melantik Ruhut menjadi sang ketua dibatalkan, dipending hingga minggu depan. Nah, apa yang terjadi pada rapat tadi? Sudah ada narasumber yang sangat kompeten untuk bisa membeberkan kenapa sih tadi, apa sih tadi ceritanya. Dan kami juga menanyakan Anda untuk berpartisipasi. Silakan hubungi kami di 021 5155 111. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana kata pengamat, sudah ada Bang Margarito, seorang pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito, apa kabar? Terima kasih telah hadir. Ya baik, selama 1 jam ke depan kita akan membahas bagaimana Ruhut batal jadi Ketua Komisi 3. Saya Abdul Rashid, selamat malam. Dan saya langsung ke Ibu Eva. Bu Eva, tadi bukan hadir di rapat tadi itu selama 1,5 jam, sepertinya sangat kisruh tadi itu Bu. Ya tensi, sangat intensif dan tertekan sih, karena semua pada tensi tinggi ya. Dan itu saya cukup terdiam lah melihat bapak-bapak ini saling berdebat dan seterusnya. Ini dinamika, kita paham bahwa ada dinamika dalam politik. Walaupun ada aturan di dalam tatip, tapi teman-teman menghidupkannya untuk menolak dengan merujuk di Undang-Undang MD3. Dan ini namanya politik ya, bisalah segala sesuatu diolah jadi politik. Tapi saya berharap ini tidak berlarut-larut ya. Walaupun jadwal sudah ditetapkan dan tidak mengganggu sih sebetulnya pergantian ini. Tapi kalau muat terus sebagai media, sebagai komisi yang paling heboh kan nggak nyaman juga kita bekerja. Cukup tense tadi kayaknya. Siapa yang memulai dan isu apa saja yang diangkat tadi?
garis besarnya ada penolakan dari teman-teman. Dan penolakan itu sudah disuarakan sih sebetulnya sejak 2 minggu yang lalu ya. Tapi Bang Ruhut juga sudah confident karena memang itu prerogatif dan itu alasan PDI Perjuangan sebetulnya untuk tidak menolak dan lebih pada posisi pasif karena memang sudah tradisi di DPR untuk menghormati konsensus awal siapa yang jadi ketua tergantung kepada jatah dari partai yang memang berhak mengambil posisi ketua di situ. Bahkan sebagai partai oposan PDI Perjuangan justru mendukung dan ini memang seperti hak yang harus didukung kan seperti itu. Oke, itu wajar. Nah, namun saya ke Bang Margarito, justru yang koalisi dengan Demokrat mereka pula menolak. Ini saya bisa melihat seperti melecehkan Partai Demokrat saya pikir. Saya kira melanjutkan saja gitu ya. Kalau kita mau bicara dalam soal itu, kalau karena dalam banyak kasus dan dalam banyak hal ya mereka-mereka yang berada dalam koalisi ini selalu berseberangan kan. Dan keberseberangan mereka kali ini karena itu bukan yang pertama. Jadi ini melanjutkan saja. Itu artinya koalisi ini koalisi jadi-jadian memang. Kalau kebijakan boleh berseberangan, tapi ini kan sudah jelas jatah mutlak. Nah itu Partai Demokrat. Nah itu masalahnya ini memang seperti tadi Mbak Eva bilang ya. Pertama kalau kita lihat dari segi sebagai orang hukum gitu ya, tata tertib tidak lebih tinggi dari undang-undang. Dan tata tertib harus kita akui tidak berada dalam hierarki perundangan kita. Karena itu teman-teman kembali kepada MD3 ya, Undang-Undang 27 tahun 2009. Nah, tapi kalau kita cek dalam Undang-Undang 27 2009 memang ada pesan implisit di situ bahwa yang menjadi ketua komisi adalah mereka yang proporsi suaranya lebih besar. Satu. Yang kedua, setiap orang, kalau kita bicara legal ya, pertama jabatan Ibu Eva ini, jabatan anggota DPR itu jabatan jamak. Oleh karena jabatan jamak, maka setiap orang memiliki hak dipilih dan memilih menjadi ketua atau apapun di dalam organisasi itu gitu ya. Karena itu seorang Ruhut dari segi legal punya hak untuk dipilih dan memilih, termasuk menjadi ketua komisi. Nah kalau itu yang kedua. Yang ketiga, tertradisi dan bagi orang tata negara ini semacam menjadi konvensi begitu ya, bahwa yang selalu menjadi ketua komisi paling tidak di Komisi 3 ini sejak awal dan memang diperintahkan oleh undang-undang harus dibentuk sejak awal begitu ya, dipegang oleh Demokrat. Kenapa BNI tidak diprotes? Kenapa Pak Pasek tidak diprotes dan baru sekarang Pak Ruhut Sitompul ini diprotes? Apakah seorang Ruhut? Personal dong jadinya kan? Nah kalau begitu personal. Nah kalau personal, jujur saya bukan orang politik begitu ya, tetapi menurut saya berpolitik itu kan ada tata keramanya, ada etikanya. Nah, perpaduan antara tata krama dan etika itu yang membuat hidup panggung konstitusi dan membuat konstitusi itu menjadi bergairah. Saya kira apa yang terjadi tadi lebih personal dan jangan-jangan barangkali ini faktor Pak Ruhut gitu ya. Kok tiba-tiba orang jadi, kalau lihat tadi itu kan tampak betul gitu ya faktor Pak Ruhut. Jangan-jangan pula ini juga disebabkan oleh, kalau bisa kita prediksi gitu ya, dan saya tidak berharap prediksi saya ini benar begitu, oleh karena saya bukan orang politik. Ini jatuh berdekatan dengan diberhentikannya Pak Pasek dan Pak Saan Mustafa. Yang kita tahu, mereka pernah ada pada waktu peluncuran PPI itu, Pak Anas, begitu ya. Dan kalaulah lagi ini kita bicara dari segi politik, ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Pak Ruhut ini kan dikenal betul sebagai anak emas, mungkin kelewatan lah begitu ya. Tetapi loyalis top Pak SBY, saya kira orang di kampung-kampung juga tahu. Begitu ya. Jadi penolakan terhadap Pak Ruhut boleh jadi ini sinyal bahwa orang tidak menganggap Pak SBY begitu. Ini menarik sekali nih. Tadi dikatakan mungkin ada kekhawatiran atau mungkin mereka menunjukkan simpatik kepada PPI bahwa dengan Pasek mantan ketua yang sebelumnya karena memberi dukungan kepada PPI. Ya, itu dia gitu. Semakin besar tamparan ke Demokrat itu sendiri kalau itu terjadi. Kita break dulu sebentar Bu Eva ya. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda jika Anda memiliki tanggapan atau mungkin pertanyaan, silakan tanyakan kami 021 5155 111. Kami akan kembali saat lagi. Anggota Komisi
Ya, pemirsa, kita lanjutkan. Kita masih membahas mengapa Ruhut Sitompul ditolak oleh teman-teman di fraksi tadi dari Komisi 3 untuk menjadi Ketua Komisi 3. Sudah ada tambahan lagi narasumber dari PKS, Bang Nasir Jamil. Selamat malam, Nasir, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih. Tadi Mbak Eva tadi sudah memberikan penjelasan PKS selalu sedikit. baik kalau ada. Selalu baik. Khoir katanya. Kisruh tadi selama 1,5 jam katanya. Nah, sikap dari PKS sendiri, saya dengar kabarnya menolak. Kenapa menolak? Sebenarnya kita belum bicara menolak atau menerima ya. Sebab kan sebenarnya undangan yang diberikan kepada anggota Komisi 3 itu adalah pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi 3. Jadi ada pemilihan dulu, baru penetapan. Nah, selama ini memang tradisi yang dilakukan adalah langsung penetapan. Ya, artinya anggota tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemilihan. Karena kita sudah sejak awal barangkali lebih dekat dengan calon pimpinan itu, atau mungkin komunikasinya bagus, selama ini lancar dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian ketika fraksi mengajukan seseorang menjadi pimpinan atau katakanlah ketua komisi, langsung kemudian bisa diterima oleh anggota dan kemudian ditetapkan oleh wakil ketua yang membidangi komisi tersebut. Nah, kali ini memang agak berbeda di Komisi 3. Karena mereka tidak terlalu dekat gitu kan. Itu dari dekat tadi kan, dan komunikasi. Itu jadi memang sebenarnya faktor komunikasi. Jadi Komisi 3 kali ini sebahagian gitu teman-teman ingin menggunakan, ketika misalnya mendapat informasi bahwa Ruhut akan menjadi ketua Komisi 3, mereka kemudian berusaha untuk memberikan pendapat. Sebenarnya ini juga pendapat hal-hal yang rasional yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi beberapa rekam jejak Ruhut misalnya, ya, kemudian pengalaman Ruhut, ya, kemudian juga perilaku Ruhut dan sebagainya. Itu kan disampaikan oleh teman-teman komisi, ya. Nah, kemudian feedback yang mereka terima ternyata tidak serasi begitu, ya, sehingga kemudian Ruhut menyampaikan atau mengeluarkan pernyataan yang justru menyudutkan teman-teman. Sebenarnya kan ini respon mereka. Jadi ketika mendengar bahwa Ruhut akan menjadi ketua, ada respon. Kan biasa respon, ya. Biasa. Nah, kemudian respon ini dibalas dengan kalimat-kalimat yang menyudutkan teman-teman yang memberikan respon. Misalnya, Ruhut bilang bahwa teman-teman takut kalau saya jadi ketua komisi, takut kalau misalnya kasus-kasus hukum mereka dibongkar. Dalam satu wawancara dengan salah satu stasiun radio di Jakarta, saya katakan Bang Ruhut nggak mesti jadi ketua untuk membongkar kasus-kasus hukum mereka itu. Selama masih ada bukti, ya, Bang Ruhut punya bukti mereka terlibat dalam kasus hukum, apalagi kasus korupsi, laporkan saja ke polisi kah, ke jaksa kah, atau ke KPK begitu. Jadi nggak mesti nunggu jadi ketua komisi baru buka-bukaan gitu kira-kira. Siapa yang tak kenal Ruhut Sitompul, dan kita tahu semua semakin digosok semakin bernyanyi namanya Ruhut tentu kan. Nah, mungkin juga balasan diterima tadi agak mengagetkan teman-teman semua. Bang Ruhut ini biasanya dia kan suka mancing-mancing orang dan orang emosi. Nah, sekarang dia dipancing dan dia emosi gitu loh. Begitu. Nah, terus kaget tadi teman-teman fraksi yang lain. Akhirnya kok bisa membalas lagi lah dengan ancaman-ancaman dari Ruhut Sitompul. Iya, misalnya, ya itu di antara pernyataan Ruhut. Kemudian Ruhut juga bilang bahwa saya ini berarti bersih, saya ini putih, teman-teman itu hitam, kan begitu. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang memang sebenarnya, padahal kalau Ruhut bilang aja terima kasih teman-teman sudah mengkritik saya, beri kesempatan saya untuk memimpin Komisi 3 barangkali satu masa sidang, kalau memang nanti saya mampu tolong bantu saya untuk melanjutkan terus kepemimpinan saya. Tapi kan ini tidak dilakukan oleh Ruhut gitu. Bukan Ruhut kayak gitu, itu bukan tipe Ruhut yang seperti itu. Tapi kan bisa saja diambil perspektif yang berbeda. Kan misalnya begini, sudah bos, tolonglah begini, tolonglah begini, tolonglah begini gitu kan. Oke, Anda silakan saja begitu kan. Bisa jadi ambil perspektif itu gitu kan. Mungkin Sang Ruhut juga menilai ini sangat personal jadinya, ya kan. Toh kalau kemarin-kemarin Demokrat di partai lain juga tidak pernah dimasalahkan. Dan ini pertama ada memang itu. Ya, saya nggak tahu ya, di Komisi 3 itu juga asal dari istana mereka langsung. Kalau ada isu misalnya ini dari istana, pesanan istana, ya kan, langsung ada semacam, tapi mudah-mudahan bukan itu. Tapi ya saya harus menyampaikan ini karena memang itulah kadang-kadang warna-warni yang ada di Komisi 3. Oke, gitu. Kita sudah tersambung dengan Demokrat, ada Pak Didi Irawadi. Ya, kita akan sambungkan lewat telepon. Pak Didi, selamat malam Pak Didi. Ketua Komisi 3 ini rencananya. Pak Didi.
Pak Didi. Ya. Halo Pak Didi Rawadi. Ya, dengar. Baik, selamat malam Pak Didi. Malam. Baik, saya Rashid dan di studio sudah ada Bu Eva dari PDI Perjuangan, ada Pak Margarito dan juga ada Pak Nasir Jamil. Pak, oke. Malam kawan-kawan DPR ya, kawan-kawan saya ya. Ya, selamat malam Pak Didi, calon kuat pengganti Ruhut Sitompul. Wah, aku bekerja yang baik aja lah sebagai anggota Dewan, itu aja Mas. Pak Didi, saya ingin tanyakan dulu pertama kali, tadi saya tanyakan juga ke Pak Margarito, ini apakah bukan seperti tamparan buat Partai Demokrat yang sudah mutlak haknya untuk menentukan siapa jadi ketua komisinya, namun dihajar tadi dengan tanda kutip oleh teman-teman di fraksi? Jadi begini ya, saya rasa ini persoalan mungkin. Pak Didi? Oke, seperti terputus, akan kita sambungkan sesaat lagi. Saya langsung ke Bu Eva. Bu Eva, nah tadi belum terjawab, tapi ingin coba yakinkan saya bahwa ini bukan personal, itu mungkin memang dinamika hangatnya di Komisi 3 itu bisa seperti ini. Ini agak berat kalau bedakan apakah ini personal atau institusional atau nggak ada kaitannya dengan situasi internal di Demokrat, agak berat ini bagi saya. Tapi memang beberapa keberatan itu lebih kepada personality Pak Bang Ruhut ya. Yang cengengesan, yang kontroversial dan seterusnya sebagai argumen permukaan. Tapi siapa bisa meyakinkan bahwa maksud yang sebenarnya itu kan nggak bisa kita ya. Tapi lebih keberatan-keberatan itu bukan menyoal Demokratnya, tapi lebih ke personality Bang Ruhut. Sudah tersambung lagi dengan Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi. Ya. Oke, ya, silakan Pak, lanjutkan tadi. Jadi begini, saya pikir kan ini tadi keputusan yang sangat bijaksana lah. Jadi 1 minggu itu dicoba diadakan komunikasi yang lebih lebih intensif, lalu diadakan dialog-dialog dan lobby-lobby ya. Saya berharap sih seminggu ini ada jalan yang terbaik ya, jalan keluar terbaik sehingga nantinya Bung Ruhut tetap diberikan kesempatan lah menurut saya ya. Kesempatan kita sendiri kan belum melihat Bung Ruhut ini ya, mana tahu setelah duduk di kursi pimpinan kan posisi beliau itu kan akan berada di tengah-tengah semuanya. Beda kalau di posisi anggota memang bisa lebih lebih radikal atau lebih dalam membela suatu prinsip atau menyampaikan pandangan-pandangan. Tapi kalau di pimpinan dan posisi pimpinan itu kan juga kolektif kolegial kan ya. Halo. Ya. Posisi kolektif kolegial, oleh karenanya tentu kita berharap saling mengisi. Kalaupun ada kekurangan, tapi di satu sisi kan mungkin juga ada potensi lain ya, ada hal-hal lain yang bisa saling bersinergi. Di situ ada 3 pimpinan yang sudah berpengalaman ya. Ditambah Bung Ruhut ini kan juga sebelum di DPR juga ada pengalaman cukup panjang ya di organisasi, juga sebagai lawyer dan juga dari sisi senioritas umur harusnya kita harapkan bisa lah ya. Jadi mohon mungkin kawan-kawan berkenan memberikan kesempatan pada Bang Ruhut ini. Kalau kita tidak memberikan kesempatan kan kita tidak tahu gitu loh. Bagaimana. Jadi itu yang menurut hemat saya. Jadi mudah-mudahan komunikasi ini ya dengan sahabat-sahabat dari partai-partai yang lain dalam minggu ini ada jalan terbaik menurut saya. Ya. Pak Didi, namun saya belum paham nih. Mungkin dikasih waktu seminggu tadi oleh pimpinan untuk melakukan lobby-lobby tadi oleh ketua yang semestinya dipilih tadi. Nah, lobby macam apa yang harus dilakukan? Toh juga sudah ditetapkan bahwa Ruhut adalah menjadi ketua Komisi 3. Nah, tadi yang dibahas juga bukan hal kebijakan atau pandangan. Ini kan lembaga politik ya, walaupun sesungguhnya penempatan ketua, hak ketua, jatah ketua katakan di Komisi 3, bukan 3 saja, 3, 7, dan 10 itu adalah haknya Partai Demokrat ya. Lalu PKS, PDI, Golkar juga dan lain-lain punya di yang lain. Namun ini kan lembaga politik, tentu karena adanya kejadian tadi siang ya, ada hal begitu, tentu kita juga kan harus walaupun itu jatah kami, tapi kami tentu tidak boleh juga melihat dinamika yang ada. Tentu kami harus merespon itu secara positif, mencari jalan keluar ya. Walaupun memang benar itu hak kami sepenuhnya, tapi ini lembaga politik, perlu ada komunikasi, perlu ada lebih jauh yang lobby-lobby ya, begitu ya, agar nantinya
kalau Bung Ruhut diberikan kesempatan, tentu setelah ada kesepakatan yang baik, ada komunikasi yang baik dengan sahabat-sahabat kita di partai yang di koalisi maupun di partai oposisi begitu. Berarti tidak masih ada kemungkinan bisa-bisa nama lain mungkin menggantikan Ruhut nanti sebagai ketua komisi. Saya tidak ingin mengandai-andai ya. Sampai hari ini tentu apa yang sudah jauh-jauh hari sebenarnya kan Bung Ruhut ini sudah dipersiapkan di sana ya untuk untuk penyegaran di partai kami sebagai rotasi yang biasa di Partai Demokrat ya, yang biasa dilakukan oleh partai-partai lain juga. Ini suatu rotasi, suatu penyegaran. Cuma ya saya juga nggak menyangka hari ini dinamika itu luar biasa, tapi ya tentu kami harus hargai ya. Kawan-kawan dengan pandangan-pandangan dan sebagainya yang oleh karenanya seminggu ini moga-moga komunikasi ini bisa ada jalan keluar gitu. Oke, bicara mengenai komunikasi Pak Didi, mungkin ya seluruh fraksi yang ada dengan dinamika yang ada hari ini, itu harus kita harus mendengarkan semua ya, mengajak kembali berdiskusi dan bagaimana lah cari suatu jalan keluar gitu. Nah, mengenai komunikasi, berapa kali kita sudah highlight komunikasi dan tadi juga sudah dibahas Bang Nasir tadi. Nah, mungkin salah satu faktor penolakan adalah bagaimana cara Bang Ruhut selama ini berkomunikasi, suka bicara lantang dan suka meremehkan atau apa yang ada keluar, apa yang ingin disampaikan langsung keluar dari mulutnya. Mungkin itu yang ingin membuat teman-teman menolak. Nah, sekarang akankah sulit bagi Sang Ruhut untuk betul-betul bisa melobi mereka supaya mereka akan memilih atau mengiyakan mengamini Ruhut menjadi ketua mereka? Iya, jadi begini, ini kan tiap orang punya gaya, punya style, ada yang meledak-ledak, ada yang mungkin kalem dan sebagainya. Tiap orang punya gaya masing-masing gitu ya. Tapi yang paling penting tentu bagaimana kepemimpinan itu bisa memaksimalkan mitra, bekerja sama, mengoptimalkan mitra-mitra kerja yang ada. Nah, bagaimana nantinya kan bekerja sama dengan unsur pimpinan yang lain, juga bersinergi dengan seluruh anggota yang ada. Nah, itu selama kesempatan itu belum diberikan dan belum kita lihat, ya tentu tidak mudah juga kita untuk lalu kalau terlalu pagi kita langsung menolak atau tanpa memberikan kesempatan pada Bung Ruhut, itu menurut pandangan saya ya. Artinya ya mudah-mudahan minggu ini ya Bung Ruhut sendiri juga bisa benar-benar bisa ada komunikasi lah dengan sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Pak Didi, kalau misalnya Komisi 3 menyukai sikap atau style seorang pemimpin yang santun bicaranya dan tidak meledak-meledak, mungkin seperti Pak Didi Irawadi lah yang selalu santun berbicara, berarti Anda siap dong ditunjuk menjadi ketua Komisi 3? Gimana? Kalau misalnya memang Komisi 3 mereka memilih seorang pemimpin yang memiliki sikap yang sangat santun dalam berkomunikasi, berbicara tentu dengan sangat sopan seperti Pak Didi sendiri. Saya pikir gaya tiap orang kan punya gaya ya, masing-masing punya gaya. Bagi saya itu bagaimana output ya dengan gaya apapun dia, gaya tiap orang punya karakter, punya gaya, tapi bagaimana bisa bekerja sama yang paling penting ya, bekerja sama, saling mengisi, ada kelebihan, ada kekurangan. Itu yang paling penting bagi saya, dan hasilnya bagaimana mengoptimalkan mitra-mitra kerja yang ada, bagaimana peran Komisi 3 lebih memberikan makna dan arti kepada publik, itu lebih penting dari pada hal-hal yang teknis menurut saya gitu ya. Dan teman-teman di sana itu sangat kondusif lah, kritikan-kritikan yang ada tadi kita hargai ya, tapi bagaimana ini mudah-mudahan ada jalan keluar, itu yang kita lihat ya. Tapi ya kita lihat saja gitu kan. Mudah-mudahan tetap ada jalan keluar Pak Didi. Yang penting jangan keluar dari jalan aja. Jangan keluar dari jalan. Nah, serius ya. Andai kata Pak Nasir Jamil punya impian ini, Pak Didi Irawadi ya, katakanlah yang akan ditunjuk oleh Demokrat gitu ya, akan ada problem. Problemnya kan pasti mereka punya mitra kerjanya, ayahnya kan.
Dan anaknya mimpin sidang, dan anaknya sama ayahnya. Gitu. Itu bisa diatur. Bisa diatur. Ketika ayahnya Mas Didi misalnya, atau katakanlah Menteri Hukum dan HAM rapat kerja bisa diganti dengan orang lain. Itu bisa diatur. Bisa dikondisikan seperti itu bisa. Tapi kan bisa juga dipikirkan untuk orang lain agar tidak menimbulkan komplikasi atau meredupkan semangat konstitusionalisme kita gitu kan. Perlu dipertimbangkan tuh. Perlu dipertimbangkan gitu kira-kira. Masa sih orang Demokrat cuman ada Pak Didi sama siapa Pak Ruhut gitu kan? Apa harus diganti memang? Apa harus diganti? Tapi kalau lihat pergolakan dan fenomena yang berkembang tadi, saya kira memang Demokrat mesti menyiapkan sekoci lah. Begitu. Oleh karena ternyata komplikasi suasana psikologisnya kayak tadi gitu kan. Kembangkan lagi kalau gitu. Oke, kita break dulu sebentar. Oke. Pak Didi, kita akan break sebentar. Pak Didi, terima kasih banyak Pak Didi. Siap. Terima kasih. Oke, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Siap-siap ya. Mas Margarito, Mas Nasir, Mbak Eva, ya selamat malam, sukses. Sukses juga Anda. Siapa tahu yang jadi ketua beliau gitu. Siap saja Pak Didi. Ini sudah ada suara dari sini. Kita break sebentar, kami akan kembali saat lagi. Kalau Didi yang jadi ketua digulung. Oke, kita lanjutkan pemirsa, kita masih membahas kenapa nih Ruhut Sitompul ditolak menjadi Ketua Komisi 3. Bang Margarito, tadi kita sudah dengar bagaimana tadi Didi Irawadi mengatakan beri kesempatan dulu, ya kan, dan itu juga mungkin juga mengenai sikap itu ya kita lihat nanti lah. Tapi saya ini serius ya. Ini DPR loh ya. DPR itu bekerja melalui komisi-komisi gitu ya. Aspirasi berbangsa dan macam-macam itu bekerja lewat situ. Nah, karena itu memang kita memerlukan orang yang pertama suasananya harus kondusif ya. Dan yang kedua, oleh karena kenapa kita butuhkan suasana itu, oleh karena yang dibicarakan adalah hal fundamental buat bangsa ini, bukan buat Partai Demokrat atau buat PDP atau hukum PKS, ya, gitu ya. Soal hukum loh, jangan salah, begitu ya. Dan kita tahu masalah besar bangsa ini adalah satu diantaranya adalah soal hukum itu, dan karena itu memang harus dipimpin oleh orang-orang yang kapabel kompeten, etiknya, mutu otaknya, negarawan lah kira-kira simpelnya begitu ya. Dan saya kira kalaulah Demokrat menempatkan Pak Ruhut, tidak mungkinlah Demokrat tidak memperhitungkan derajat kenegarawanan Pak Ruhut. Dan disitulah yang saya mesti jujur mengatakan agak menusuk gitu ya. Menusuk dalam arti, loh kok seseorang yang dikirim oleh Pak SBY, oleh teman-teman di sana, ditolak semuanya. Paling tidak sebagian besar di sana menolaknya gitu kan. Suka atau tidak, saya kira Demokrat mesti memikirkan kembali. Karena jangan lupa, ini bukan soal urusan Demokrat, ini urusan bangsa. DPR, aspirasi, bagaimana arah berbangsa dan macam-macam itu ada di situ. Berarti memang ada sesuatu di situ ya. Walaupun memang secara legal Pak Ruhut punya hak untuk dipilih dan memilih menjadi ketua. Justru hal legal itu bisa diributkan, berarti ada sesuatu yang besar di situ. Ya harus dipertimbangkan Mbak Eva. Nah, kalau memang misalnya secara pribadi dulu Mbak Eva, apakah memang lah terserah lah Demokrat ya kan, siapa saja jadi, atau mungkin ada yang cocok lagi? Ya, posisi sejak awal PDI Perjuangan menghormati ya, karena ini memang fatsun di dalam pemilihan pimpinan di DPR. Tapi pada saat kita menyetujui atau mendukung, itu ada catatan-catatannya. Misalkan saya memperingatkan, kalau sudah jadi pimpinan, Bang Ruhut harus rajin nongol, jangan seperti saat ini. Atau kalau mimpin rapat, cerutunya harus nggak boleh dinyalain. Jadi memang ada catatan saya waktu itu, bukan terus kemudian absolut acceptance gitu, enggak. Jadi memang seperti itu. Tadi disampaikan tuh ke Ruhut? Saya sampaikan. Responnya bagaimana? Dan bisa terima. Kalau Ruhut kan di mana-mana muji PDIP aja, mendukung kenapa koalisi enggak gitu. Dan terutama saya juga berharap atau pesan saya sama seperti Bang Didi ya. Karena ini fatsun, kita beri kesempatan. Siapa tahu dia punya bakat terpendam ya, yang selama ini belum tereksplorasi, dan ketika ada kesempatan bisa memunculkan tersebut kesempatan. Siapa tahu punya bakat terpendam Pak Nasir. Kalau misalnya tadi yang lain lah ditunjuk Demokrat untuk duduk sebagai ketua di Komisi 3, mungkin sikapnya lain pasti ya? Iya, jadi tadi itu bahwa memang kita harus pahami juga bahwa yang namanya demokrasi itu kan memberikan ruang untuk orang memilih, ya kan? Nah karenanya kan tentu fraksi Demokrat dalam hal ini tentu harus bisa meraba-raba lah, bisa merasa-rasa kira-kira
kalau orang ini ya, kalau orang ini misalnya ditempatkan kira-kira seperti apa. Nah, makanya tadi di awal saya katakan ketika misalnya ketika fraksi Demokrat sudah menggadang-gadang nama Ruhut menjadi ketua Komisi 3, lalu ada respon. Nah, respon ini kan seharusnya diolah gitu loh. Diolah dengan baik, kemudian dicari cara bagaimana merespon informasi-informasi, pernyataan-pernyataan dari sebagian anggota Komisi 3. Nah, ketika ini tidak direspon dengan baik, muncullah sejumlah catatan terkait dengan Ruhut Sitompul, catatan yang ada di Badan Kehormatan, ya kan? Kemudian catatan-catatan lainnya. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan. Nah, ketika kemudian keinginan menolak itu ada, tentu kan orang yang menolak mencari informasi catatan-catatan yang mendukung argumentasinya. Nah, ini yang kemudian, makanya saya sejak awal katakan di beberapa media juga saya katakan seharusnya ada musyawarah mufakat dulu gitu, dimusyawarahkan dulu, dimufakatkan dulu. Ayo, ini seperti ini ya, kemudian kita bicarakan sehingga kemudian di ruang komisi itu hanya mengesahkan apa yang sudah kita sepakati tadi itu. Nah, ini kan tidak dilakukan seperti ini. Jadi ini juga ini kadang-kadang kita juga bicara, kadang-kadang ini kan kepemimpinan ini. Ini kan bicara kepemimpinan masing-masing fraksi gitu loh. Saya ingin tanyakan apa sih mungkin nightmare atau mungkin bagaimana bayang-bayang dari PKS mengenai jika seorang Ruhut menjadi ketua komisi, apa sih dikhawatirkan itu? Oke, kita beri dulu sebentar, simpan dulu jawabannya ya, Mas Rizky. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, pemirsa kita lanjutkan, saya langsung ke Pak Nasir. Nah, tadi kira-kira apa sih yang dikhawatirkan jika Ruhut menjadi ketua Komisi 3? Sebenarnya begini ya, keputusan di Komisi 3 itu kan keputusan bersama gitu loh, ya, keputusan bersama. Jadi tidak bisa juga misalnya ditanya kalau fraksi PKS apa sih kekhawatirannya. Jadi memang kita sebenarnya semua kekhawatiran itu bisa kita tutupi, bisa kita redam kalau kemudian ada kebersamaan. Tapi ketika kemudian ada satu fraksi bilang begini, fraksi bilang begitu dan sebagainya, tentu ini kan nggak bulat gitu loh, nggak bulat. Jadi kalau semuanya sudah bulat, tentu kekhawatiran ini bisa kita atasi, Nah, inilah yang kemudian tidak kemudian disikapi dengan baik ya oleh fraksi Partai Demokrat di DPR ya, sehingga kemudian kondisi ini menjadi blunder gitu loh ya, blunder dia. Jadi nah akhirnya ya sebenarnya bukan menolak juga, kita tidak menolak Ruhut, kita menunda sebenarnya ya, cuman bahasa media kan menolak, kita menunda saja sebenarnya, menunda untuk mencari hal-hal lain ya. Mana tahu kemudian fraksi Demokrat punya usulan lain ya, nanti kita lihat saja seperti apa begitu loh. Jadi fraksi-fraksi dalam hal ini fraksi PKS di Komisi 3 DPR RI melihat mengedepankan itu adalah kebersamaan. Kan nggak elok juga kalau kemudian dalam mengambil keputusan tidak bulat ya, tidak bulat. Nanti itu akan mengganggu perjalanan Komisi 3, meskipun memang perjalanannya ini untuk periode ini kan sudah nggak panjang lagi ya. Tapi paling tidak kan ada beberapa hal yang hari ini juga menjadi catatan Komisi 3, misalnya revisi Undang-Undang Kejaksaan, revisi Undang-Undang Mahkamah Agung, revisi Undang-Undang KUHP dan sebagainya begitu. Nah, dengan semua respons yang dilontarkan oleh Ruhut tadi ke para penanya di rapat komisi tadi, nah apakah itu menguatkan atau justru melemahkan positioning sang Ruhut untuk menjadi ketua? Ya, kita lihatlah nanti seperti apa perjalanan. Tapi memang saya ingin sampaikan ya, Mas Rashid, bahwa saya pribadi memang juga mendapat SMS dari konstituen saya, dan ini betul, saya bukan mengada-ngada, dari masyarakat, dari intelektual ya, yang mereka juga ya sebenarnya kalau saya katakan, harus saya katakan juga ya, mereka menyayangkan juga kalau kemudian Komisi 3 dipimpin oleh Ruhut gitu ya. Itu yang SMS kalangan intelektual sebagainya ya, mungkin dengan perseptif mereka awal. Nah, tentu ini juga bukan menjadi alasan saya untuk kemudian menolak Bang Ruhut ya kan. Tadi seperti Mbak Eva bilang, bisa saja dalam perjalanannya dia mengubah stylenya dalam memimpin dan lain sebagainya. Tapi ya tadi itu ya tadi. Jadi ini menurut saya di samping dinamika yang sedang kita bicarakan, tapi juga tadi saya katakan bahwa ini persoalan komunikasi politik. Ya, komunikasi politik masing-masing. Margarito, bagaimana sikap sang Ruhut sekarang? Apakah harus maju terus pantang mundur atau mungkin harus bermusyawarah lagi internal dengan Demokrat, atau langkah apa yang sebaiknya dilakukannya? Pesan saya kepada Demokrat untuk memastikan agar Ruhut jadi.
Ruhut ini jadi ketua gitu ya, dengan segala yang sudah ada. Pesan saya kepada Demokrat, mengapa begini? Terlanjur tertradisi yang kalau orang tata negara ini seolah sudah memiliki watak sebagai sebuah konvensi. Bahwa Komisi 1 ini dipimpin selalu oleh orang Demokrat dan yang ditugaskan atau diperintahkan oleh fraksi yang tidak lain adalah partai politik sendiri. Jadi martabat partai ditentukan oleh apakah Pak Ruhut ini jadi atau tidak. Kalau dia tidak jadi, orang kan bisa bilang, ini apa Demokrat kok begini? Nggak memperhitungkan psikologis, nggak hitung ini, nggak hitung asal jadi. Jangan-jangan orang bilang Pak Ruhut ini dianiaya oleh ketua partainya atau ketua fraksinya, begitu kan? Kira-kira tidak mungkinlah mereka yang sudah hidup setiap hari di Demokrat, di DPR di sana tidak tahu bagaimana psikologis dan segala macam di lingkungan itu kan. Seharusnya mereka dapat memastikan itu, dan karena itu harusnya ya tadi Pak Nasir bilang ada langkah-langkah, tadi Ibu Eva bilang ada langkah-langkah bicara segala macam, keputusan sudah oke bermasuk gitu. Nah, karena ini menyangkut dengan martabat Demokrat sendiri, maka sekali lagi saya ingin menekankan jangan biarkan Pak Ruhut bertarung sendiri. Karena itu artinya Pak Ruhut dimasukkan ke dalam killing ground. Ternyata kayak begini. Terjebak jadinya. Bagi seorang konstitusionalis, saya ingin mengatakan bahwa terlanjur apa yang terjadi kepemimpinan di Komisi 3 ini terlanjur memiliki watak sebagai sebuah konvensi, dan wajib bagi kita untuk menjaga itu. Ya, itu menarik. Oke, saya akan tanyakan beberapa pertanyaan lagi. Apa yang diharapkan oleh PKS dan teman-teman lain untuk betul-betul menerima Ruhut nanti jika memang harus menjadi ketua komisi. Kita akan break sebentar, kami akan kembali, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, kita masih membahas mengapa Ruhut ditolak menjadi ketua komisi 3 dan sudah tersambung lewat telepon dengan Bang Ruhut Sitompul sendiri. Bang Ruhut, halo, selamat malam. Rasid. Ya, apa kabar Bang Ruhut? Baik, selamat malam sahabat-sahabat saya dari Komisi 3. Baik, Mbakku sayang, yang baik hati, sahabatku, Nasir Jamil. Kami siap Pak Ruhut, siap Pak Ruhut. Ini lahir di Aceh, di Banda Aceh Pak Ruhut ini. Di Penayung. Gimana Pak? Oke, Bang Ruhut, tadi kita sudah bahas kira-kira kenapa kok teman-teman di fraksi lain itu kok menolak begitu, dan mungkin tadi kita juga sudah wawancara dengan Didi Rawadi, dan kemungkinan model style kepemimpinan atau mungkin cara bicara Bang Ruhut mungkin yang perlu diperbaiki mungkin. Nah, jika ada yang harus dilakukan Bang Ruhut untuk melobi teman-teman di Komisi 3, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Komisi 3 semua sahabat aku. Adapun yang menolak, aku terima kasih. Karena apapun, di luar dugaan aku, sahabat-sahabat kita harus positive thinking. Mereka menolak, yang membuat akhirnya ya banyak mendukung, banyak menjadi berita. Jadi kita sama-sama jadi dikenal orang kan. Baik yang mengkritisi, baik yang tidak. Paling tidak DPR kami terlihat, ya kami sangat demokratis, ya. Apalagi sahabat saya Mbak aku dari PDI Perjuangan, oposisi, begitu juga sahabat aku dari PKS, koalisi, ya aku terus terang terima kasih, kebetulan fraksi mereka mendukung aku, ya. Jadi aku terima kasih dengan PKS, aku terima kasih dengan PDI Perjuangan Mbak Eva. Jadi kalau aku mengalir aja, aku hanya memohon, aku tidak pernah kepingin dan tidak pernah minta-minta. Ini hanya penugasan, ya dari partai. Mungkin ada reward, ada punishment kepada kader-kader. Ya, saya nggak tahu, tapi aku yang diberi kepercayaan, itu aja. Jadi, kan ada yang bilang tadi, abang mundur dong. Gimana aku mundur? Aku ditugaskan oleh Ketua Umum aku, Pak SBY, oleh Ketua Harian aku, ya, Pak Fahri Baswan, Sekjen aku, Pak Edi Baskoro, dan juga Ibu Nurhayati Assegas. Dan kebetulan sahabat-sahabat di dalam, ya istimewa PKS di Perjuangan juga kan bisa lihat tadi mereka sangat arif dan bijaksana. Jadi aku nggak ada masalah, aku mengalir aja. Nah, Bang Ruhut, apakah bukankah ini seperti pelecehan kepada Partai Demokrat? Kan sudah jelas-jelas ini partai yang menentukan. Enggak. Bos, ini 10 detik lagi mau live, enggak. Kami partai yang siap dikritisi, nggak ada masalah. Kami sangat menghormati demokrasi. Tapi ini hak kami, tolong dihormati.
Ya, ya, ini mulai lagi bos. Baik ya, terima kasih Bang Ruhut. Nanti kita kontak lagi. Baru. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi, oke, jadi kira-kira apa yang diharapkan oleh partai lain dari PKS lah yang ada di sini dan juga dari PD Perjuangan untuk betul-betul mengamini, oke lah, kita amini Ruhut menjadi ketua. Ya, saya pikir masa 1 minggu ini memang harus ada pembicaraan yang intensif ya. Masing-masing fraksi di Komisi 3 untuk membicarakan masalah ini. Kira-kira saya pikir ini kan bukan jalan akhir ini kan bukan jalan buntu dan ini juga bukan pintu udah ditutup, dikunci, nggak bisa dibuka lagi. Nggak, ini kan pintu ini nggak ditutup dan juga tidak dikunci ya. Nah, jadi memang pembicaraan yang intensif antar fraksi di Komisi 3, bahkan juga mungkin antar pimpinan fraksi, itu saya pikir akan bisa mencairkan suasana. Dan saya berharap sebenarnya Bang Ruhut bicara gaya seperti ini ya sebelum ini begitu. Itu dijaga, mulai kita harus dijaga terus ya. Kalau Bang Ruhut sebelumnya bicara seperti ini, saya pikir suasana akan lebih diterima. Nah, mudah-mudahan saja dalam waktu minggu ke depan ini ada komunikasi yang baik ya, sehingga kemudian ganjalan-ganjalan, hambatan-hambatan komunikasi yang selama ini barangkali ada, itu kemudian bisa dihilangkan sehingga kemudian ada kesepakatan, ada komitmen untuk kemudian ketika misalnya Bang Ruhut jadi ketua Komisi 3, dia tetap menjalankan agenda-agenda Komisi 3 dan tetap menjaga bagaimana Komisi 3 itu menjadi komisi yang berwibawa begitu loh. Oke, jadi jika Sang Ruhut nanti bisa berubah jadi seperti lebih matang, dewasa gitu, oke kalau begitu itu pembelajaran komunikasi. Nah, dari PDI Perjuangan kira-kira bagaimana? Ya, kalau ilalangnya kering jangan melempar api lah. Yeah. Ya, jadi itu mungkin yang paling penting. Bang Ruhut nggak usah ngomong. Sekarang pimpinan Poksinya aja yang melakukan lobby-lobby, dan kalau bisa nggak usah menantang-nantang gitu ya. Karena kita pun paham bahwa fatsun harus dijunjung tinggi dan jangan sampai hanya karena Bang Ruhut kemudian merusak tradisi yang sudah ada. Karena fatsun atau konvensi itu kan tantangan kedewasaan berpolitik ya. Jangan sampai kemudian voting itu kan gradasinya lebih rendah begitu. Jadi saya pengen ini goal, tapi itu tadi harus ada perubahan dari Bang Ruhut dan perubahan strategi dari fraksi Partai Demokrat. Kalau ditanya mengenai ini adalah amanah dari partai, Bang Ruhut pasti jelas-jelas membawa bendera partai paling kuat. Tadi pesan terakhir tadi kan. Orang tadi dia sebutkan dia ditunjuk oleh Pak SBY, sekjennya, oleh ketua fraksinya, dan ya ketua fraksi bisa segala macam. Itu luar biasa kan, besar sekali. Jadi sebenarnya komunikasi aja tadi, komunikasi. Jadi ketika komunikasi nggak berjalan dengan baik, sebagian anggota memilih untuk melakukan pemilihan sebelum penetapan. Dan itu menunjukkan bahwa ini martabat partai. Tidak pernah dilakukan. Mungkin Sang Ruhut akan manut untuk berubah menjadi lebih dewasa dalam sikap komunikasi jika yang menyampaikan itu adalah dari Demokrat sendiri, dari SBY sendiri mungkin. Tapi Mas katakan juga, ada juga bukan Komisi 3 aja mengalami seperti ada beberapa komisi alat-alat kepada dewan yang juga seperti ini, di mana ketuanya kemudian oleh mayoritas anggotanya ditolak, tapi mungkin dengan cara yang baik sehingga kemudian mutasinya juga dengan baik. Itu terjadi. Tapi nggak seheboh ini. Tidak seheboh ini. Tidak seheboh ini. Bang, mari kita sebagai penutup. Komisinya lawyer bayangin. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekali lagi saya ingin meminta begitu ya. Pertama demi keanggunan konvensi atau panggung konstitusionalisme kita, maka saya ingin memastikan memperoleh kepastian dari Demokrat bahwa Ruhut tidak dibiarkan sendiri. Ya. Karena ini menyangkut dengan martabat. Jadi dua soal itu, apalagi tadi Pak Ruhut jelas-jelas menyebut dia ditugaskan oleh pimpinan partainya, ya, Pak SBY disebut jelas-jelas, Ibas disebut jelas-jelas, Nur Hayati Assegaf disebut jelas-jelas, dan ini semua kan pembesar-pembesar di partai ini. Ini menyangkut dan martabat. Nah, kalau Pak Ruhut tidak jadi, konvensi rusak, dan suka atau tidak suka saya kira martabat partai ini dan tanda petik martabat Pak SBY terdegradasi. Orang politik boleh mengatakan bahwa kalah Pak SBY sama Anas. Karena suka atau tidak suka, lo ini bagaimana bisa memisahkan menarikan Pak Pasek dan Pak Saan itu tiba-tiba hanya karena orang dua itu. Terlalu sulit memisahkan garis korelasi dua peristiwa ini.
Saya ingin tahu apa yang akan dikatakan Ruhut jika sang Ruhut tidak terpilih menjadi ketua. Mungkin berkor-kor lebih kuat lagi mungkin ya. Oke, kita harus tutup sini. Terima kasih banyak. Manasih, terima kasih. Terima kasih Pak Margarito, Mbak Eva, terima kasih banyak ya. Kita jumpa lagi nanti. Dan pemirsa kami juga berterima kasih atas partisipasi Anda. Baiklah, berita masih akan berlanjut 1 jam ke depan. Saya Abdul Rashid. Selamat malam dan sampai jumpa.